Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel YouTube saya, Kang Wahyu Studio. Di video kali ini saya akan membuat tutorial bagaimana cara membuat styling CSS yang sangat dinamis ya, menggunakan style komponen. Kita akan coba menerapkan style komponen di salah satu komponen button ini ya. Ada komponen button masuk dan ada komponen button daftar ya. Oke, jadi di video sebelumnya kan kita masih menggunakan CSS yang masih basic ya. Jadi misalnya waktu kita menggunakan button dan class name-nya berbeda, maka secara otomatis CSS-nya juga akan sama ya. Maka kita akan terus buat baru lagi seperti yang di kanan itu. Padahal ini kan sama-sama komponen button. Lalu bagaimana bila kita muncul lagi sebuah button logout misalnya ya? Apa kita akan membuat class name yang di CSS baru seperti ini lagi? Tentu ini akan sangat melelahkan ya. Maka dari itu kita akan coba implementasikan style komponen agar CSS kita bisa dinamis ya. Kita hanya akan menggunakan satu komponen button saja nantinya. Langkah pertama yaitu kita akan coba menginstal style komponennya. Ini copy paste saja biar cepat. Jangan lupa matikan server React.js terlebih dahulu. Kita paste. Lalu kita cek di package.js apa sudah masuk style komponennya ya. Oke, sekarang kita sudah bisa lihat sendiri ya, style komponen sudah berhasil kita install. Sekarang kita nyalakan server React.js-nya lagi. Langkah kedua, kalian buka VS Code-nya, lalu kalian pergi ke extension, lalu kalian ketik style komponen, lalu kalian install ya, agar lebih memudahkan dalam waktu mengcodingnya. Saya sarankan menggunakan extension ini. Kita akan coba rombak CSS ini dengan style komponen ya. Jadi selanjutnya kita coba buat file baru bernama style.js. Ini untuk menampung file-file CSS dari style komponen itu sendiri ya. Dan ini cara untuk mengimportnya. Jangan lupa untuk menambahkan kata-kata export ya, agar si CSS ini bisa kita gunakan di file lain. Sesuaikan untuk pemanggilan style.div-nya ya. Misalnya kalau kita ingin menggunakan button, maka sesuaikan yaitu style.button. Misalnya kita akan menggunakan div, maka yaitu style.div, seperti itu ya. Lalu saya akan coba copy paste class name dari CSS kedua button tersebut. Jadi kalian perhatikan ya, saya akan coba mengambil CSS yang sama terlebih dahulu dari kedua class name ini ya. Setelah itu kita import style komponen ini ke dalam Tokopedia dashboard.js ya. Dan inilah cara pemanggilannya. Tahap selanjutnya kita akan coba masukkan style komponen ke dalam button ya. Caranya seperti ini. Jadi kita tidak membutuhkan lagi tag button, tapi kita akan coba panggil s.button ya. Kita buang class name CSS yang kemarin, karena kita sudah tidak membutuhkan lagi. Coba kalian perhatikan baik-baik. Sekarang ini adalah tampilan dari style komponen ya, dimana kita hanya menggunakan satu CSS, tapi bisa digunakan untuk kedua button ini.
Jadi sekarang kita sudah mempunyai komponen button yang secara global ya, kita bisa import ke file manapun. Lalu kita akan coba samakan lagi dengan button Tokopedia yang asli ya. Kita tambahkan background color dan colornya kita masukkan. Lalu muncul pertanyaan, bagaimana cara membedakan antara button putih dan button hijau ini? Jadi jawabannya adalah kita akan menambahkan properti tambahannya. Kita akan masukkan props ke dalam button daftar ini agar warnanya berubah jadi hijau. Saya akan menambahkan props yaitu bernama isDaftar ya. Jadi dengan adanya props isDaftar ini kita bisa mengcustom tampilan button sesuai dengan keinginan kita ya. Oke, sekarang bisa kalian lihat sendiri. Sekarang tampilannya sudah beda ya antara button masuk dan button daftar. Yang button daftarnya sudah berwarna hijau seperti background asli dari button Tokopedia-nya. Selanjutnya kita akan coba merubah border. Kita akan coba miripkan dengan web aslinya ya, Tokopedia ya. Oke, mantap. Sekarang tampilan buttonnya sudah mirip sekali dengan button asli dari Tokopedia-nya. Dan sekarang kita tidak perlu lagi untuk menggunakan dua class name CSS yang berbeda ya. Kita cukup menggunakan satu komponen button. Oke, lalu ada pertanyaan, bagaimana kalau misalnya kita mau mengenhance tampilan gambarnya, kita kasih CSS-nya dari network dari API backend ya. Caranya seperti ini. Ini adalah contoh, misalnya kita ada data color red ini dari backend ya misalnya ya. Kita tampung ke dalam variabel. Lalu kita masukkan ke dalam komponennya, kita tambahkan properti, kita masukkan ke dalam props seperti ini. Ini namanya bebas ya. Dan di sini saya memberi nama propsnya yaitu ada data dari BE. Kita copy. Kita coba konsol apakah propsnya sudah masuk ke dalam style komponen ini. Cara konsolnya seperti ini ya. Oke, jangan lupa save dan setelah itu kalian klik kanan inspect, kalian ke konsol, lalu kita buka propsnya. Oke, props dari data dari backendnya sudah kita deteksi ya. Selanjutnya props tadi coba kita tempel ke dalam style komponen, caranya seperti ini. Oke, mantap. Sekarang tampilannya kalian bisa lihat sendiri ya. Sekarang warna background color buttonnya sudah menjadi warna merah. Itu adalah contoh data dari backend ya misalnya ya. Sekarang coba kita ganti misalnya warnanya menjadi ungu atau purple. Oke, secara otomatis tampilan backgroundnya sudah menyesuaikan juga. Jadi sekarang kita sudah bisa menggunakan atau membuat CSS secara dinamis ya. Oke, jadi cara membaca style komponen ini, misalnya kalian tidak mengirim properti apa-apa, oke ya, saya ingatkan. Jadi si style komponennya akan membaca tampilan default dari CSS yang di atas ya. Jadi kalau misalnya kalian melempar props, otomatis CSS yang default di atasnya itu akan kalah ya, ketimpa ya dari yang bawah ya. Oke, mungkin sekian itu saja tutorial dari saya kali ini. Apabila kalian masih kurang paham atau mengerti tentang cara implementasi style komponen, silahkan tinggalkan chat di kolom komentar YouTube saya. Terakhir, jangan lupa like, subscribe, dan share video ini ke teman-teman atau saudara-saudara kalian yang membutuhkan tutorial seputar React.js. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam coding.